Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang dongeng Keong Mas dari Jawa Timur. Saya akan memperkenalkan para pemainnya. Yang pertama, Raja Kertamarta. Yang kedua, Dewi Galuh. Yang ketiga, Chandra Kirana. Yang keempat, Raden Inu Kertapati. Yang kelima, penyihir jahat. Yang keenam, si nenek yang baik hati. Yang ketujuh, kakek yang menolong Raden Inu Kertapati. Yang kedelapan, Gagak, jelmaan penyihir jahat. Yang kesembilan, yaitu Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri cantik, yaitu Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana telah memiliki tunangan. Sang tunangan seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kemudian, secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Dia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan, dan Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Chandra Kirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan imbalan emas. Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana, sehingga ia diusir dari kerajaan. Chandra Kirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Chandra Kirana menjadi Keong Mas. Setelah berhasil menyihir Chandra Kirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu, ujar penyihir itu. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, Keong Mas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya Keong Mas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya Keong Mas di tempayan. Nenek tersebut memelihara Keong Mas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama, tapi tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuat makanan ini? Setiap hari, kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya, ia ingin tahu dan mengintip
siapa yang sudah membuatkan makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong emas yang berubah menjadi wujud aslinya yaitu Cendrakirana sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya, Cendrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong emas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Cendrakirana pun kembali berubah wujud menjadi keong emas. Sementara Pangeran Raden Inu terus mencari putri Cendrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun, kabar dari Cendrakirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Cendrakirana masih hidup. Karena keyakinan itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Cendrakirana. Penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Cendrakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Cendrakirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat berbicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Cendrakirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal petunjuk jalan tersebut salah. Ke kiri, ikuti aku," kata burung gagak itu. "Hah? Gagak itu bisa berbicara. Mungkin ia bisa menjadi petunjukku untuk bertemu Cendrakirana," ucap Raden Inu. Pangeran Raden Inu mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata, kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberi petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Namun, di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun, bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi Cendrakirana yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dapat menemukan Cendrakirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Cendrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Sekarang, Cendrakirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Cendrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun
mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Namun, mereka merasa takut akan hukuman. Ia melarikan diri ke hutan dan tidak pernah kembali lagi. Akhir cerita, Candrakirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama. Sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana.